Yo guys, laptop mahal menurut analisa gue terbagi dua. Yang pertama, laptop ultra powerful, laptop gaming misalnya. Yang kedua adalah laptop ultra portable yang premium. Pembeli keduanya jarang berada di dalam satu klasifikasi buyer. Nah, yang hari ini gue mau bahas adalah satu offering ultrabook yang premium dari Asus, ZenBook S13 OLED. Ini nggak murah ya laptopnya ya, tapi gue cukup yakin jualan utamanya itu bisa menarik perhatian para calon buyernya. Let's go! Asus ZenBook S13 OLED bukan laptop murah. Nope. Dengan harga 23 juta, emang worth it? Sebelum gue masuk ke jualan utamanya, gue mau bahas dikit beberapa fitur dan spek yang ditawarkan. Secara performa, Asus ZenBook S13 OLED nggak perlu diragukan. Unit review K2G adalah yang menggunakan Intel Core i7-1355U yang sudah EVO certified dengan Intel Iris Xe graphics. Terus punya 16GB LPDDR5 5200 RAM serta 1TB SSD. Dengan up to 20W TDP pada sustained load, hampir semua pekerjaan sehari-hari gue dapat dilakukan dengan mudah. Berinteraksi dengan berbagai aplikasi spreadsheet, word processor, maupun Lightroom atau Photoshop editing, no problemo. Di sini, gue main Football Manager dengan resolusi 2.8K, serta opsi grafis medium, experience-nya lancar jaya. Range FPS-nya dapat 45 sampai dengan 59. Ketika berada di situasi yang kira-kira panas, gue langsung nyalain performance mode di My Asus app, yang artinya nge-push power CPU ke 20W dengan fan yang berputar maksimal. Pada mode ini, sayangnya gue bisa mendengar deru fan yang lumayan kencang. Nah, buat yang penasaran sama performanya, berikut ada beberapa benchmarks yang biasa gue jalanin. Kalau ada satu hal yang bikin gue betah kerja dan berinteraksi dengan ZenBook S13 OLED berlama-lama adalah layarnya yang bagus banget. 2.8K resolution OLED display dengan rasio 16:10 yang mantep buat kerja. Dan bezelnya itu tipis banget. Screen to body rasionya itu 85%. Soal brightness, Asus mengklaim bisa up to 550 nits. Namun itu ketika playing HDR content. Kalau cuman pemakaian normal sehari-hari, berada di sekitar 350 nits. Untuk refresh rate-nya sendiri 60Hz. Segala fitur kekinian dari sebuah layar OLED hadir juga di sini, seperti 100% DCI-P3 color coverage, 133% sRGB, color akurasinya juga sangat baik dengan delta E di bawah 1, serta sudah HDR500 certified dan sudah Pantone validated. Di kenyataannya ya seperti yang gue bilang tadi, segala kegiatan yang gue lakukan di sini, baik kerja maupun menikmati konten, berasa aygasem aja ya, dengan warna yang keluar serta deep blacks yang khas ala layar OLED. Nggak cuman itu, layar yang dinamakan Asus Lumina OLED ini nyaman di mata dengan 70% blue light reduction, dan datang dengan berbagai teknologi pemeliharaan layar OLED yang bisa juga mencegah burn-in. Ya contohnya ada pixel refresh, pixel shift, sampai taskbar yang auto hide di Windows. Ngomong-ngomong soal menikmati konten, speakernya cukup bagus loh. Udah Dolby Atmos supported dan soundnya itu nggak kentang. Bassnya masih berasa lah sedikit-sedikit. Di bagian atas ada webcam. Webcamnya bisa dipakai buat Windows Hello juga dengan resolusi Full HD. Kualitas gambarnya menurut gue untuk kegiatan kita video call, conference call, dan lain sebagainya itu udah sekedar ya cukup ya. Selain itu, ada fitur-fitur yang menarik dari Asus AI Sense Camera yang bisa kita gunakan untuk level up video conference experience kita seperti background blurring, kemudian lighting optimization, object tracking, dan lain-lain. Jangan lupa, cek-cek juga opsi mic yang bisa disetting. Apakah mau fokus suara ke pembicara depan laptop atau mau nangkap suara di sisi lain laptop juga. Guna banget ini sih ya buat conference call rame-rame. Move on ke bawah layar, ada keyboard yang clicky, traveling distance-nya pun oke, dan nggak butuh banyak penyesuaian ketika ngetik. Keys-nya lebar-lebar, dan buat kerja malam-malam ada 3-stage backlight-nya.
Yang gue happy juga adalah trackpadnya yang luas dan punya respon yang akurat. Gue ada pengakuan nih. Dulu gue nggak terlalu suka sama trackpadnya laptop Asus, tapi di sini bener-bener firm dan solid feedbacknya. Nice. Semua kemudahan dan fleksibilitas Asus ZenBook S13 OLED rasanya nggak akan berguna kalau baterainya jelek. Well, dengan menggunakan Core U platform sebagai prosesornya, laptop ini punya ketahanan baterai yang cukup bagus. Baterai 63Wh-nya bisa digunakan total 7 sampai dengan 8 jam dengan usage gue sehari-hari, including browsing, streaming film, kerja, dan sedikit gaming. Ya, not bad at all lah ya. Apalagi ya? Wait, ada yang lupa. Jualan utamanya. Desain, portabilitas, dan mobilitas. Ini dia yang gue bilang bisa dibilang menjustifikasi harganya yang tidak murah. Asus ZenBook S13 OLED ini ringan, tipis, dan extremely capable buat dibawa kemana-mana tanpa membebani diri kita sama sekali. Nih ya, gue akrobat buat nunjukin ke kalian betapa ringannya laptop ini. Cuman 1 kilo lebih dikit aja beratnya. Ketipisannya itu sekitar 1 sampai dengan 1,1 cm. Goks. Intinya ini bisa lo masukin ke berbagai macam tas dan bakalan fit nicely. Gue kadang bawa ini naked aja kemana-mana tanpa tas, saking portable-nya. Soal build quality, well masih berasa plastik sih, terutama di area handrest bawah keyboard. Tapi yang penting tetap solid overall, terutama bagian lid-nya. Lid-nya terbuat dari bahan yang dinamakan Asus Plasma Ceramic Aluminium. Desain lid-nya juga kece, artistic modern gitu. Punya karakter lah pokoknya. Dan finishing keramiknya tadi punya kegunaan yang cukup penting buat gue, yaitu nggak mudah ngecap bekas sidik jari. Nggak gampang kelihatan kotor jadinya. Ketika laptopnya dibuka, bagian engselnya berfungsi untuk menaikkan bagian belakang laptopnya untuk kenyamanan mengetik dan kerja. Soliditas build tadi mematahkan prediksi gue kalau laptop setipis ini bakalan berasa ringkih. Nggak sama sekali ya. Bahkan, ZenBook S13 OLED ini sudah tersertifikasi US MIL STD 810H dengan melewati 26 prosedur pengetesan. Ini menjadi penanda bahwa laptop ini punya durabilitas yang baik. Terakhir, walaupun punya body overall yang tipis, laptop ini masih bisa loh menyematkan HDMI port, 2 USB-C ports, 1 USB-A port, dan jack audio. Mantap! Oke, itu adalah Asus ZenBook S13 OLED. Gue yakin ya, individu-individu yang punya mobilitas yang tinggi pasti kesengsem, tertarik banget sama laptop kece yang satu ini. Karena tidak hanya sekedar ultra portable saja, secara desain pun menarik dan juga powernya lebih dari cukup untuk kegiatan sehari-hari. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is G2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!